Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwa proses aplikasi ini tadi udah ya kita bahas ya. Ada proses pengisian form, lalu itu nanti ada pengecekan, lalu ada layak atau tidak, ya. Nah, saat dinyatakan layak akan masuk pada proses pencairan kredit, proses selesai. Nah, teman-teman, kalau kita hanya melihat gambaran umum seperti ini, ya, seperti nomor 1 ini, maka kita lihat prosesnya hanya seperti ini, teman-teman. Pertama ada yangnya timbul start ini ya, start ini. Lalu pada saat dia mulai proses itu, maka ada yang dikatakan tadi mengisi form permintaan kredit. Lalu di situ ada mengecek form permintaan kredit. Ya, proses berikutnya yang ini. Lalu di sini ada gateway, ya, ada gerbang. Di sini kira-kira diisi apa, teman-teman? X atau plus? Oke, teman-teman. Kira-kira diisi X atau plus di sini? Come on. X, Pak. X ya. X, Pak. Kita isi X di sini. Apa artinya X? Berarti X adalah akan mengerjakan satu kondisi yang benar saja. Kalau dia tidak form permintaan kreditnya tidak layak, maka dia selesai di sini ya. Sini selesai sini. Tetapi jika diperiksa form permintaan kredit itu diterima atau layak, maka dianalisa kelayakan kreditnya. Oke. Nah, di sini juga apa? X atau plus? Plus, Pak. Plus di sini X atau plus. Kalau plus kan berarti harus dikerjakan dua-duanya ya, teman-teman ya, secara paralel ya. X atau plus di sini? X, Pak. X ya, karena tidak mungkin bisa dikerjakan dua-duanya, teman-teman, karena hanya memilih satu kondisi yang tepat saja. Dianalisa kelayakan kreditnya, maka masuk dengan kondisi layak atau tidak. Kalau tidak, berarti mengirimkan informasi penolakan, selesai, gitu ya. Tetapi kalau dia layak, maka dia masuk ke sini, proses pencairan kredit. Setelah proses pencairan kredit, sini selesai. Sekali lagi, ini secara umum gambarannya. Ya, teman-teman ya, kalau dibilang kalau kita mengerjakan DFD, konteks ya, lalu breakdown lagi ke level 1, level 2, dan seterusnya. Konteksnya seperti ini, teman-teman. Itu ya, secara umum seperti ini. Sekarang bagaimana kalau masuk yang seperti tadi agak lebih detail? Kita lihat. Ya, jika dilihat secara seksama, tadi ada 3 bagian, 4 dengan konsumen ya, teman-teman ya. Tapi kita akan membahas 3 bagian dulu. Yang terlibat dalam proses pemberian kredit: kantor cabang, bagian pemberi kredit, dan admin pencatatan. Proses secara detail sebagai berikut. Proses ini yang bertanggung jawab siapa? Proses ini tadi dikatakan kantor cabang. Ya, di dalam kantor cabang itu ada proses pengisian form, lalu diikuti pengecekan form pengajuannya. Jika layak, maka dilakukan analisa kelayakan kredit dengan melihat dokumennya. Sekali lagi, teman-teman, pada di sini dengan melihat dokumen, ya, perhatikan, dengan melihat dokumen berarti ada simbol dokumen yang masuk, teman-teman. Ya, di sini harus ada melihat dokumen, berarti di sini ada simbol yang menyatakan dokumen itu masuk ke kantor cabang. Ya. Dan akan divalidasi maksimal 1 minggu. Perhatikan lagi, ada kalimat maksimal dalam 1 minggu. Berarti kalian juga harus membuat simbol di sini, simbol BPMN yang menyatakan ada durasi waktu. Ya.
Sekali lagi saya katakan harus muncul ini, melihat dokumen sama maksimal 1 minggu. Pak, bagaimana kalau tidak ada durasi waktunya? Berarti tidak ada muncul notasi BPMN yang durasi waktu. Hasil validasi akan dikonfirmasi ke pemohon kredit. Hasil tidak sesuai atau tidak valid, maka proses selesai yang tadi dikatakan ya. Hasil diterima, konfirmasi apakah masih tetap akan mengajukan kredit. Nah, gitu. Oke teman-teman, kita lihat dari proses yang bertanggung jawab ya. Kita lihat dengan lens-nya tadi. Kita akan bekerja dengan lens. Oke, proses yang berikutnya adalah hasil validasi akan dikonfirmasi pemohon kredit. Jika tidak layak berarti proses selesai. Jika prosesnya diterima maka konfirmasi lagi apakah masih tetap akan mengajukan kredit, gitu ya. Kembali, jika nih teman, jika dia tetap melakukan pengajuan kredit, konfirmasi apakah masih tetap akan mengajukan kredit, maka akan kembali pada proses pemeriksaan dokumen lagi. Jadi kedua kalinya diperiksa ya. Dan penerimaan dokumen pengajuan. Oke, ada penerimaan dokumen pengajuan berarti akan terlihat juga muncul simbol BPMN yang menyatakan dokumen diterima ya teman-teman ya. Lalu setelah penerimaan dokumen, maka bagian pemberi kredit akan menganalisa kelayakan kredit. Hasil analisa yang tadi sudah kita lihat teman-teman ya. Nah gini teman-teman, terlihat sekarang ya proses pengajuan kredit dengan lens. Terlihat tidak? Terlihat? Terlihat Pak. Nah, ini seperti ini. Kalau dilihat lensnya mana ada ini teman-teman. Ya. Biasanya kalau di flow itu biasanya kan gini ya. Dia ke samping ya. Baru flowchartnya di sini kan, simbolnya. Terus ke sini gitu ya. Tapi kalau BPMN dia dibuatnya secara horizontal ke bawah. Ada 3 bagian. Jadi katakan saja Pak, bagaimana kalau ada 4 konsumennya dimasukin, silahkan masukin, berarti nanti ada lagi di bawahnya 1 kotak lagi. Tapi nanti lihat penempatannya supaya tidak banyak garis yang terlalu panjang, kita lihat tempatnya nanti di mana gitu ya. Yang pertama tadi ada kantor cabang ini, lalu ada pemberi kredit sama admin pencatatan ya. Ada 3. Kalian buat kotaknya teman-teman 3. Masing-masing dengan lingkup kerjanya masing-masing nih 3. Yang pertama dikatakan bahwa ini yang proses yang akan kita pertama kerjakan di sini teman-teman ya. Nah ini bagian A ya, yang ada di kantor cabang. Oke, kita lihat cara membuatnya. Ini sudah pasti X ya. Ini sudah pasti X juga. Oke. Kalau sini apa teman-teman? Ini adalah lambang gini ya. Tapi ini artinya apa nih di sini? Plus 1X. Kalau sini plus ya. Sebenarnya kalau sini X. Kita lihat ya di kantor cabang ya teman-teman ya. Di kantor cabang dimulai proses, lalu mengisi form permintaan kredit, lalu dicek form permintaan kreditnya udah sampai sini. Oke ya. Lalu di sini akan dianalisa apakah permintaan kredit layak atau tidak. Kalau dia tidak layak, maka dia langsung ke selesai. Tetapi kalau dia layak, teman-teman perhatikan, maka dia masuk ke sini. Ini kalau kalian lihat adalah penerimaan simbol dokumen teman-teman yang ini. Ya. Ini adalah penerimaan dokumen.
Ini dokumen diterima, lambangnya simbolnya kayak begini. Lalu setelah diterima, dia harus mengumpulkan dokumen. Maka penerimaan dokumen masuk ke sini teman-teman. Yang dikatakan tadi bahwa kalau kalian lihat, ya, kenapa ada lambang ini, lambang 1 minggu, tulisan 1 minggu ini di sini teman-teman. Oke nih, ya, kita lihat adalah nih, dokumen yang masuk akan divalidasi maksimal 1 minggu. Maka akan muncul simbol BPMN-nya adalah nih. Ini ya. Nah ini. Ini menyatakan gambar jam dengan lingkaran 2 garis. Oke, setelah dokumen diterima akan divalidasi maksimal 1 minggu. Berarti ada tulisan simbol seperti ini, ada tulisan 1 minggu. Oh, berarti orang akan melihat proses validasi itu membutuhkan waktu 1 minggu, tidak lebih. Ya, ini harus ditulis teman-teman kalau itu menyatakan durasi waktu. Setelah 1 minggu apa yang terjadi? Maka konfirmasi ke pemohon kredit. Ya, masih yang melakukan kantor cabang di sini. Konfirmasi ke pemohon kredit apakah masih mau pinjam atau tidak. Ya. Kalau tidak, oke, kalau tidak berarti selesai. Tapi kalau jadi masih tetap mau, oke, jadi kembali lagi ke dokumen tadi yang sudah diterima, diperiksa lagi teman-teman, ya. Lalu masuk yang namanya ada tulisan dokumen diterima. Dokumen diterima. Kayak diambil ya dokumennya teman-temannya, diambil ke sini. Simbolnya seperti ini. Perhatikan berbeda dengan yang di atas ini. Setelah dokumen terima, masuk kepada proses di bagian pemberi kredit teman-teman. Ya, dokumen diterima, pemberian kredit, maka dianalisa nih pemberi kreditnya. Menganalisa kelayakan kreditnya dari dokumen yang diterima. Ya kan? Tadi ini masih sampai di kantor cabang. Ya, baru dia akan melihat atau menerima dokumen yang dia akan periksa. Lalu setelah dianalisa kredit ini oleh bagian pemberi kredit teman-teman, ya. Jadi sekali lagi kantor cabang validasi, pemberi kredit juga harus validasi. Maka pada saat di sini X juga layak atau tidak, ya ada lambang X. Maka kalau layak dia menerima kredit, maka dia kita tutup ini saya, ya. Kalau dia layak, maka ke proses pencairan kredit. Oke ya, proses pencairan kredit. Siapa yang melakukan proses pencairan kredit adalah bagian pencatatan admin teman-teman. Oke ya, kasih tahu pemberi kredit. Admin tolong dicatat bahwa si Bapak A sudah akan menerima pembayaran kredit. Ini nomornya dan ini tolong dicatat ke bagian admin. Maka si admin pencatatan akan memproses pencairan dan langsung mencatat itu sebagai sebuah transaksi pemberian pinjaman. Setelah itu selesai, ya. Tetapi kalau misalnya tidak layak, maka si proses tersebut akan dikembalikan ke kantor cabang, sini ya, kantor cabang, mengirimkan informasi penolakan. Pak, ternyata tidak layak nih untuk dikasih kredit gitu kan, maka dikasih ke kantor cabang lagi. Bukan tanggung jawab pemberi kredit ini untuk menginformasikan kepada konsumen teman-teman. Biarkan kantor cabang proses yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Semua selesai di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan proses pengajuan kredit dengan lens. Ya, ada bagian-bagian yang bertanggung jawabnya. Kalau tadi yang dikatakan Sanjes, ada satu lagi konsumen, kira-kira di mana ditaruhnya? Cok Sanjes dulu. Kira-kira di mana? Bisa nggak kalau saya tempatkan konsumen?
Sebelum kantor cabang Pak, di atas. Di sebelum apa? Sebelum kantor cabang. Sebelum kantor cabang, berarti di atas ini ya, Iya. gitu ya. Oke, bisa seperti gini ya. Jadi pada saat ini si kantor cabang mendapatkan informasi tidak layak, maka si kantor cabang akan membersihkan apa di sini, gitu ya. Betul nggak? Di sini pesan ya. Lambangnya seperti apa? Nah, tinggal lihat sini. Sini bahwa dia katakan si proses tidak bisa dilaksanakan proses pengajuan kredit. Nah, berarti yang berhubungan dengan konsumen ini informasi penolakan, terus apa lagi? Kira-kira yang perlu kalau kita masukkan satu lagi lensnya adalah konsumen. Gimana teman-teman? Di mana lagi kalau kira-kira yang perlu ditambahkan? Jadi kan yang mengirim kantor cabang, informasi penolakan kasih sama konsumen. Di sini perlu nggak kira-kira? Yang di sini? Yang tidak ini teman-teman ya, perlu nggak dikasih tahu sama konsumen? Ya, kalau untuk kebaikan daripada perusahaan, sebaiknya pada saat dia tidak diterima pengajuannya, maka sebaiknya harus dikasih juga ya informasi. Kasih informasi gini ke konsumen, lalu lambangnya tinggal kalian buat misalnya ya nota pesan, lalu kembali ke sini, selesai. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini dulu nggak? Ada? Dari saya tidak ada, Pak. Ya teman-teman ya. Nah, tapi yang wajib kalian harus buat yang 3 ini teman-teman ya. Land kantor cabang, pemberi kredit, sama ini. Ini adalah internal perusahaan yang harus ada karena ini bisnis proses sebuah perusahaan.